Malam pemirsa, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Rizka Indah kembali hadir lagi ke hadapan Anda tentu saja dalam program Talk to iNews. Pemirsa, seperti kita ketahui kemarin baru saja digelar persidangan ke-17 terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk melihat fakta-fakta di persidangan untuk menguak fakta yang tersimpan atau yang tersembunyi di balik persidangan Jessica Kumala Wongso. Seperti apa dengan narasumber yang sudah hadir di studio Talk to iNews. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali peristiwa terkait dengan prostitusi anak, yaitu adalah setelah dilakukan adanya penggerebekan oleh Direktorat Cybercrime dari Barreskrim Mabes Polri, kini rumah kontrakan mucikari prostitusi anak yang berada di wilayah Harjasari, Kota Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian warga. Bahkan di sisi lain, seorang psikolog pun berpendapat karena kurangnya perhatian dari orang tua dan juga keluarga, serta pengaruh negatif dan juga dari pengaruh lingkungan tersebut membuat anak-anak ini mudah sekali terjerumus kepada hal-hal negatif. Meski tampak lengang, namun rumah kontrakan yang baru dihuni selama 3 bulan ini terus didatangi warga. Keingintahuan warga di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat ini terus bertambah semenjak penghuni rumah diamankan pihak kepolisian karena terlibat prostitusi anak. Selama ini warga tidak pernah mencurigai tersangka. Segala aktivitas mucikari bernama Aryo ini dianggap masih dalam batas kewajaran. Meskipun beberapa kali ada warga yang melihat banyak remaja yang kerap berkumpul di rumah Aryo. Warga pun berharap agar pihak kepolisian dapat segera menyelesaikan kasus human trafficking ini. Tidak hanya berhenti di pelaku, namun juga sampai ke sindikat ataupun organisasi yang berkaitan. Di sini nggak tahu kalau latar belakangnya seperti itu. Dia bilang cuma jual di pasar, jual sayuran, entah jual bumbu. Oh, dia ngakunya jualan. Pak Karto juga bilangnya ke yang punya itu tuh PKL. Sementara kasus kekerasan seksual terhadap anak ini dianggap terjadi akibat faktor penolakan sosial. Kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga, serta pengaruh lingkungan dapat membuat seorang anak dengan mudah dipengaruhi. Banyak korban-korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, itu memiliki ikatan batin dengan pelakunya. Mereka sangat menyesal kenapa pelaku itu ditangkap. Karena justru pelaku inilah yang memberikan perhatian, terutama kasih sayang yang dia tidak peroleh dari orang tua atau dari keluarga. Nah, lalu kemudian dari perhatian tersebut, pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun mental berupa kasih sayang, terutama juga diajak main. Tidak sedikit yang menggunakan permainan PlayStation loh untuk membujuk korbannya. Sebelum terungkapnya kasus prostitusi kaum gai dan anak-anak ini tercium oleh Cybercrime Barreskrim Mabes Polri. Setelah melakukan penyamaran dengan melakukan transaksi, tersangka lalu diamankan di Hotel Cipayung Asri, Puncak Bogor, Jawa Barat. 7 orang anak berusia sekitar 13 hingga 17 tahun ikut diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa terkait dengan penyebaran virus Zika. Hingga saat ini dari pihak Kementerian Luar Negeri belum mendapatkan informasi secara pasti terkait dengan warga negara Indonesia yang terkena virus Zika yang saat ini berada di Singapura. Hal ini memang disebabkan karena pemerintah Singapura sendiri sedikit lebih tertutup terkait dengan data pasien. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kabar mengenai terjangkitnya virus Zika pada warga negara Indonesia di Singapura dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Informasi yang didapatkan WNI tersebut kini masih dalam proses perawatan. Kendati demikian, saat ini Kementerian Luar Negeri belum dapat memberikan informasi detail terkait pasien tersebut. Hal ini mengingat adanya peraturan kerahasiaan pasien di Singapura. Mengingat bahwa aturan di Singapura yang sangat menjaga kerahasiaan pasien, sehingga informasi tersebut tidak diberikan kepada kita. Namun hanya dikonfirmasi bahwa ada satu WNI yang saat ini dalam proses pemulihan, dirawat di rumah karena terkena penyakit Zika.
Sementara itu, untuk mencegah penyebaran virus Zika di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah meningkatkan kewaspadaan dengan membuka pos pemeriksaan kesehatan di setiap bandara dan pelabuhan di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan himbauan bagi warga negara Indonesia yang terpaksa bepergian ke negara yang terjangkit virus Zika. Himbauan lengkap terkait virus Zika dapat dilihat di website Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. Meski belum ditemukan ada WNI yang tertular virus Zika, namun pihak Kemenkes meminta masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika bepergian ke Singapura. Pasalnya, dalam waktu 5 hari pasien Zika di Singapura terus melonjak. Dan ini kita pantau terus setiap hari. Kita punya surveillance harian ya, yang berbasis pada rumah sakit maupun pada puskesmas. Pemeriksaan dan pengecekan terhadap penumpang kapal asal Singapura akan terus berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk itu, setiap hari akan ada petugas medis standby di 6 pelabuhan feri internasional di Batam. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pasca penertiban bangunan yang berada di kawasan Rawajati, Jakarta, hingga saat ini masyarakat yang menjadi warga dari Rawajati masih menempati tenda-tenda darurat dan mereka mengatakan enggan untuk pindah ke lokasi yang telah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu adalah ke Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Sementara hal tersebut mendapatkan tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menilai bahwa sikap yang dilakukan oleh warga Rawajati tersebut hanya bersifat sementara. Warga Rawajati enggan meninggalkan rumah mereka yang sudah rata dengan tanah. Warga tidak mau pindah ke rusun karena rusun yang disediakan kurang layak. Selain itu, warga menganggap akan kesulitan mencari pekerjaan lagi. Warga yang masih terus bertahan di tenda-tenda darurat mencoba mencari sisa bahan bangunan mereka untuk selanjutnya bisa dipergunakan kembali. Sementara ini, warga masih terus menunggu pihak Pemprov DKI untuk mengganti rugi harga bangunan mereka. Ya, bertahan aja dulu bagaimana negonya warga gitu aja. Kalau warga pada mau ya layak, pantas, dihuni, kita mungkin mau, mungkin gitu loh ya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah memberikan solusi terbaik untuk merelokasi warga Rawajati ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Ya udah gitu ya. Iya, kita udah kasih yang terbaik. Kamu kalau tinggal di rusun, naik bus tidak bayar. Dikasih dokter, kasih perawat, kasih bidan. Anak Anda dapat KJP. Operasi pasar, daging, beras, semua murah jual di rusun. Anakmu dikasih bus sekolah lagi. Ini mau apa lagi? KTP diurusin. Mau dagang, kita bantuin. Mau gerobak, kita mau kasih. Asal ada mau dagang, mau cocok tanam, kasih bibit. Mau piara ikan, kita kasih di Marunda. Itu ada kepala keamanan di Karijodo, sekarang udah termasuk berhasil nanam tanam. Jadi tergantung kamu rajin atau malas. Namun menurut Ahok, sebagian warga masih enggan direlokasi karena menganggap lokasi rusun terlalu jauh. Pasalnya, menurut dia semua transportasi sudah diberikan. Pemirsa, artis Reza Artamevia yang tersangkut masalah penggunaan atau penyalahgunaan narkotika yang tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan kemudian untuk selanjutnya akan menjalani proses rehabilitasi. Atas kasus ini, Reza diwajibkan untuk lapor dan juga mengikuti proses rehabilitasi. Didampingi oleh kedua kuasa hukum dan adiknya, Reza Artamevia keluar dari Hotel Lombok Garden Kota Mataram untuk bertolak ke Jakarta untuk jalani rehabilitasi. Kuasa hukum Reza, Ramadan Alamsyah, mengatakan Reza akan mulai wajib lapor dan mulai direhabilitasi di BNNP NTB di jadwal Senin mendatang. Pada prinsipnya dalam surat itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, kemudian surat juga dari PNN, edaran itu bahwa layak lah untuk sangat dimungkinkan bagi klien kami Reza ini untuk dilakukan rehabilitasi. Sementara Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan menegaskan masih terus membantu lakukan pengamanan barang bukti terkait kasus narkoba dengan tersangka Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah. Masih dilanjutkan penyidikan oleh tim yang dari Polres Mataram. Jadi sementara Polres Metro Jakarta Selatan hanya membantu pada tanggal 29 melakukan pengambilan barang bukti aja.
Namun secara umum kasus narkoba Gatot Brajamusti masih ditangani Polda NTB. Sebelumnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Gatot ditemukan senjata api dan satwa langka yang diawetkan. Untuk itu, Gatot terancam Undang-Undang tentang Narkoba, Undang-Undang Darurat terkait senjata api dengan ancaman 20-an tahun penjara atau seumur hidup, dan Undang-Undang Sumber Daya. Dan selanjutnya pemirsa, Talk to News masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi dengan perbincangan terkait dengan menguak fakta persidangan Jessica. Tetaplah bersama kami.